Bicara soal kemerdekaan Indonesia tentu tidak akan lepas dari dua nama, Soekarno-Hatta. Selain Insinyur Soekarno, bangsa ini pernah memiliki salah satu putra terbaik, Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan gigih bekerja, Bung Hatta menyelesaikan banyak tugas-tugas negara. Kini sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Apa yang bisa terus diteladani dari sosok Bung Hatta? Saya Puspita Ayu akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu putri beliau, Mutia Farida Hatta Swasono. Berikut adalah perbincangan kami. Selamat siang, Bu Mutia. Muhammad Hatta merupakan sosok wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia menjabat mendampingi Soekarno sejak kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1956. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, perjalanan karir politik Muhammad Hatta atau Bung Hatta dimulai sejak ia aktif dalam organisasi Sumaranenbon wilayah Padang. Tidak hanya sebagai sosok politisi, ia juga dikenal sebagai sosok negarawan dan pelopor koperasi. Si penyuka buku ini juga terkenal dengan kedisiplinannya. Jurnalis kawakan Mukhtar Lubis bahkan sempat menjuluki Bung Hatta manusia jam karena keteraturannya terhadap jadwal. Kebiasaan ini juga dikenang oleh putri beliau, Mutia Farida atau Mutia Hatta. Bu Mutia, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk berkunjung ke kediaman hari ini. Sama-sama. Sehat ya Bu ya? Sehat, ya. Aktivitas selama pandemi ini mengalami perubahan? Ya, artinya karena harus di rumah terus, jadi semuanya dikerjakan di rumah. Mengajar, kemudian juga mengurangi, bahkan hampir tidak pernah belanja keluar, ke toko juga tutup semua. Jadi sekali pernah ke dokter, tapi tidak lagi. Jadi kalau memang tidak benar-benar penting, urgent, tidak memilih keluar dan tetap di rumah. Tetap di rumah. Begitu. Kebetulan juga banyak yang harus dikerjakan di rumah. Selain dalam urusan perkuliahan juga saya waktu itu baru kebanjiran, jadi saya menata buku-buku, banyak buku yang basah, tidak bisa ditolong lagi. Nah itu sortir-sortir begitu, banyak makan waktu juga. Bu Mutia, bulan Agustus ini kan bulan yang spesial bagi bangsa Indonesia. Apalagi mungkin bagi keluarga Bu Mutia Hatta, begitu kan. 12 Agustus itu tanggal lahirnya Bung Hatta. Lalu 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya ingin tahu dulu arti atau makna di bulan Agustus ini kalau untuk Bu Mutia dan keluarga. Ya, kalau selamanya ya bulan Agustus itu selalu mempunyai makna bagi kami. Karena ayah lahir pada tanggal 12 Agustus, waktu itu 1902, jadi selalu kami memperingati. Kemudian 17 Agustus adalah hari proklamasi, beliau yang memproklamasikan kemerdekaan bersama Bung Karno. Jadi ya dua orang itu kan khusus, maka kami mengenang ayah, apalagi setelah beliau meninggal, bahwa kami bersyukur punya ayah yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini dan juga tentu berjuang dari awal supaya bangsa ini bisa merdeka dan proklamasi dan kemudian menjalankan kehidupan sebagai negara yang merdeka. Iya, Bu Mutia, kan kalau biografi mengenai Bung Hatta, buku-buku soal Bung Hatta kita akan bisa menemukan banyak sekali begitu referensinya. Tapi sebenarnya sosok Bung Hatta sendiri di mata keluarga begitu kan, bapak di mata anak-anaknya ini seperti apa sih Bu? Ya, kalau kita harus mengkategorikan Bung Hatta, beliau berasal dari dua sisi ya. Satu sebagai orang yang terpelajar, dan yang sisi keduanya, tapi mungkin itu yang pertama, adalah beliau sebagai orang yang beribadah, religius dalam agama Islam. Jadi bukan hanya sekedar Islam KTP, tetapi menjalankan ibadah sepenuhnya. Bahkan Bung Hatta itu adalah orang yang
mengambil nilai-nilai agama untuk ditanamkan kepada kebijakan-kebijakan mulai dari perundang-undangan, bahkan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan kebijakan undang-undang peraturan di bawahnya gitu ya. Jadi Bung Hatta selalu berpikir misalnya negara ini dimerdekakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara itu mendapatkan kesejahteraan lahir batin. Jadi pemerintah harus melakukan berbagai hal, mulai dari undang-undangnya sampai programnya untuk mensejahterakan mereka dalam banyak hal, dari ekonomi, sosial, budaya juga, kehidupan politik juga seharusnya demikian ya. Demokrasi politik, demokrasi ekonomi itu menjadi satu paket untuk menjalankan perekonomian nasional, gitu, seperti itu. Bu Mutia, menjadi anak wakil presiden, gitu. Bagaimana Bu Mutia melihat keseharian Bapak pada saat waktu itu masih menjabat, gitu ya? Apa yang kemudian diajarkan gitu oleh Bapak untuk putri-putrinya, karena kan 3 bersaudara putri semua ya Bu, itu kepada putri-putrinya begitu, yang kemudian dicontohkan Bapak pada saat beliau masih menjabat. Ya, jadi kalau di dalam rumah pasti pertama ada keteraturan, ya, karena sebagai wakil presiden ada jadwal yang ketat, tapi juga ada jadwal untuk keluarga. Nah, jadi kami ada tempat di mana ayah dengan tamunya di tempat lain, lalu makan bersama. Saya waktu itu masih kecil, tapi ketika saya umur 6 tahun, saya sudah mulai duduk makan di meja bersama orang tua, dan kebetulan kakek nenek saya juga ada di situ. Jadi ibu dan ayah dari ibu saya, Ibu Rahmi Hatta, dan mereka yang merawat saya kalau ibu pergi ikut sama ayah kunjungan kerja, dulu namanya turni, sekarang kunker. Nah itu eyang dan kakek yang putri, yang kakung yang mengurus saya dan adik-adik. Nah jadi ada tempat-tempat di mana kita ini sebagai keluarga, ini sebagai hal yang resmi, termasuk peralatan, misalnya mobil dinas itu fasilitas untuk ayah, begitu ya Bu, ya, kita tidak akan masuk mobil dinas. Sudah begitu. Berarti memang sudah diatur. Jadi kehidupan yang penuh keteraturan. Beliau rapih ya Bu ya, sangat teratur begitu. Tapi kaku tidak Bu? Karena kan katanya suka baca buku, bahkan sampai ada kata-kata beliau ini kaku kayak buku baru gitu, saking sukanya baca buku. Kaku itu nggak sih? Kami tidak merasa begitu. Mungkin orang yang lihat dari jauh atau mengimajinasikan. Mungkin yang dianggap kaku barangkali bukan, karena saking rapihnya buku itu seperti masih baru gitu. Jadi kalau Bung Hatta menulis itu buku kuliah ya, halus-halus gitu, tetapi untuk dia sendiri. Jadi buku tidak boleh dilipat. Jadi dan halamannya tidak boleh dilipat. Misalnya kita baca sampai halaman 10, dilipat. Jangan gitu. ditandakan, jangan dilipat gitu ya Bu. Tanda ya. Dan juga buku tidak boleh, kan buku gini, tidak boleh dibalik. Gitu ya? Ya dilipat, tidak boleh. Duduk manis membaca buku itu dilatihkan kepada saya dan adik-adik. Saya kira itu. Jadi kalau kaku seperti buku ya enggak. Ya memang beliau sangat menyukai buku begitu ya. Karena kalau kami membuat paper, tugas dari sekolah mahasiswa gitu ya, terutama itu Bung Hatta menyediakan buku-buku, suruh baca sendiri untuk bikin paper. Ya. Bu Mutia ini usia berapa? Kalau nggak salah saya 5 tahun itu, 5 atau 6 tahun. Iya. Sedang ini di rumah dinas. Di rumah dinas. Di rumah dinas ya. Iya. Ini kenapa kelihatannya kok kayak takut waktu difoto? Mungkin nggak suka difoto. Sedang mau main tapi harus difoto ya. Tapi ayah saya pada dasarnya kami selalu manis gitu. Beliau juga selain buku, beliau juga suka seni begitu ya Bu ya? Seni dalam arti menonton, seperti puisinya Rendra. Dan Rendra kan juga
main sandiwara Iya. waktu itu kan salah satu yang saya suka itu Menunggu Godot, Godot, tulisannya Godot. Ya. Nah itu, jadi apa yang Rendra performance, mengadakan performance pasti kami datang Nonton di tim Oke. ya. Dan juga tari-tarian, banyak sandiwara waktu itu di Gedung Kesenian ya, yang di Jalan Pos ya. Nah itu sangat sudah antik tuh. Iya. Iya, jadi akustiknya juga baik. Oke. Nah, kalau menonton film jarang kecuali film sejarah, film yang punya bobot. Makna historis begitu ya. Bobot. Pandangan beliau Bu, misalnya bagaimana pandangan beliau tentang seni tadi atau mungkin tentang literasi dalam konteks membangun Indonesia kan karena beliau juga bapak bangsa ini. Ya. Bung Hatta pada dasarnya mendorong kemajuan misalnya di bidang seni, suka nonton film, konser juga, konser musik klasik ya, seperti itu. Sekarang bahkan makin banyak lagi musik klasik, dan kalau Bung Hatta andai kata masih hidup pasti beliau pasti nonton itu. Nah, kalau ibu saya memang dari awal, dan kami punya Piringan Hitam, Maria Callas waktu itu ya seperti itu. Kemudian ibu saya menikmati musik klasik maupun musik yang biasa. Jadi memang itu mewarnai begitu ya Bu ya? Iya. Perjalanan beliau, aspek-aspek pada saat beliau memimpin itu juga terlihat dari. Dan pernah juga saya masih ingat di rumah dinas wakil presiden itu dulu Sam Simon, nggak tahu ya. Itu apa itu Bu? Penyanyi yang sangat terkenal gitu. Malah kalau yang sekarang saya nggak tahu. Nggak banyak tahu siapa yang. Tapi beliau itu pokoknya tokoh-tokoh yang jadi pujaan masyarakat waktu itu menyanyi di rumah juga. Norma Sanger ya. Juga. Itu memang akrab begitu ya Bu ya. Jadi, maksudnya nama-nama beliau, karya-karya itu akrab. Mereka penyanyi soprano, bukan soprano. Maksud saya bintang radio, bintang radio, dan tapi juga penyanyi yang selalu di RRI kan. Waktu itu belum ada TV. Iya, betul. Jadi, dan kalau menonton juga orang-orang yang para pembantu dan orang-orang kecil dan tetangga, dan itu pada nonton juga karena di kebun. Bu Mutia, kalau saya ingat dulu Bu waktu masih sekolah begitu, kita mudah sekali menghafalkan presiden karena jumlahnya nggak banyak begitu. Tapi begitu nama wakil presiden nih agak banyak gitu kan. Jadi emang perlu effort kemudian untuk menghafalkan. Tapi yang saya ingin tahu, Bapak kan waktu itu tidak terlalu lama ya Bu ya menjadi wakil presiden. Ya, 11 tahun ya. 45 sampai 56. Ya. Pernah nggak cerita mungkin kepada keluarga begitu, apa sih alasannya beliau kemudian mundur? Sejauh ini juga kalau dalam pandangan keluarga, bagaimana sih hubungan beliau dengan Pak Soekarno atau mungkin dengan pemimpin yang lain? Ya, kalau waktu kejadian itu beliau mundur kan saya masih kecil ya, umur baru 9 tahun. Jadi kami hanya ibu sama ayah mengatakan nanti kita keluar dari rumah ini kita menjadi orang biasa, tidak ada lagi pengawal, tidak ada lagi mobil dinas dengan pengawal forayers ya. Nah seperti itu. Jadi kita menjadi orang biasa. Jadi itu dipersiapkan. Nah, tapi secara politis tentu kami tidak tahu, cuma ada yang bilang, Bung Karno dan Bung Hatta tidak cocok lagi. Makin lama saya kelas 3, kelas 4, kelas 9, terus sampai SMP, makin banyak pengetahuan dari masyarakat, dari teman keluarga, bahwa ada konflik. Tapi sebetulnya Bung Hatta itu memang ada beberapa pendapat yang tidak sesuai dengan Bung Karno, tapi sebetulnya mereka berdua itu juga mengalami masalah ini karena parlemen pada saat itu tidak menempatkan dengan baik sesudah pemilu 1955, tidak menempatkan dengan baik peranan presiden dan wakil presiden presidensial kan, dari pemerintahan presidensial. Jadi Bung Karno kemudian kadang-kadang punya inisiatif
melakukan sendiri yang di luar ketentuan gitu. Misalnya salah satunya yang misalnya kalau presiden itu hanya datang ke negara lain kalau diundang. Tapi kalau Bung Karno merasa perlu datang, dia bilang minta izin mau ke sana. tidak tunggu diundang, tapi mengatakan padahal untuk protokol sebetulnya tidak cocok. Nah, itu Bung Hatta tidak akan melakukan seperti itu. Nah, itu tidak cocok gitu. Nah, seperti itu. Tapi juga Bung Hatta di pihak lain sering mengadakan kunker, turne tadi, meninjau daerah, dan bisa dibayangkan dulu kan pesawat terbatas, juga apa-apa. Kalau sekarang kereta api bagus, kalau dulu itu susah sekali menuju ke pedalaman, ke pulau-pulau di luar itu lama ya. Tapi itu beliau jalankan dengan kapal perintis dan sebagainya yang nggak ada AC-nya, ya. Tahun 50-an kan, jadi 51 sampai 56 itu Bung Hatta banyak melakukan perjalanan. Tapi kalau rakyat meminta sesuatu dan Bung Hatta tahu bahwa itu penting, misalnya bendungan, jalan, dermaga seperti itu, lalu memberitahu ke parlemen atau ke menteri, budgetnya susah disetujui karena jadi wakil presiden tuh mempunyai permintaan yang tidak selalu ditepati. Jadi Bung Hatta merasa saya nggak mau janji kosong kepada rakyat. Nah seperti itu. Jadi itu kesalahan parlemen sebetulnya. Jadi wewenang wakil presiden sesuai dengan kabinet presidensial itu tidak dilakukan. Pokoknya pengaturannya tidak terlalu tepat, sehingga itu salah satu juga yang membuat Bung Hatta bilang saya mengundurkan diri saja. Tapi juga ada ketidaksesuaian, misalnya cara memerintah, ya kabinet, unsur-unsur dalam kabinet. Tapi Bung Hatta tetap mengatakan Bung Karno menginginkan ini biar saya memberikan fair chance, kesempatan yang fair kepada Bung Karno untuk menjalankan konsepnya. Jadi saya mundur saja gitu. Dan itu juga bagi kedua tokoh ini, Bung Hatta berpikir saya tidak mau konflik dengan Bung Karno. Jadi lebih baik mengundurkan diri, tapi bukan berarti pergi, tapi saya mau mengingatkan sebagai rakyat biasa. Kalau sebagai presiden wakil presiden terus kelihatan tidak cocok, itu tidak sehat. Sehingga beliau walaupun sebagai orang biasa sering menulis surat kepada Bung Karno, bukan terlalu sering juga, tapi hal-hal yang penting, hal yang sangat penting, sehingga ini tidak menimbulkan gejolak di pemerintah, maksudnya di masyarakat. Ya. Jadi selama bekerja sama dengan Bung Karno juga, kalau tidak salah Bung Hatta itu punya prinsip right or wrong, he's my president. Iya, seperti itu. Waktu itu saya dengar waktu beliau ditanya wartawan gitu, dan juga Bung Hatta mengatakan ditanya apakah presiden Soekarno seorang komunis, terus Bung Hatta bilang he is not a communist. Ya, beliau bukan seorang komunis, tapi kalau polisinya tidak sesuai, ya right or wrong, he is my president. Berarti jadi, memang. Jadi artinya Bung Hatta hanya bisa mengingatkan sebagai orang biasa. Itu sampai terakhir berarti memang hubungan Bung Hatta dengan Bung Karno terjalin masih cukup baik ya? Iya, bukan gini. Ketemu juga tidak gitu, tetapi Bung Hatta selalu mengingatkan. Nah, jadi kemudian kan ada Pak Harto, Bung Karno kan hilang gitu dalam tanda kutip. Tapi waktu sudah sakit kembali, dan itu pertemuan terakhir kalinya, dan mereka lebih banyak bicara dengan hati daripada, karena Bung Karno sudah terlalu sakit, sehingga beliau tidak banyak bicara, tapi hati mereka yang berbicara. Ya, nah itu. Tapi jadi Bung Hatta menempatkan diri sebagai pengingat. Jadi karena itu Pak Ruslan Abdul Ghani mengatakan
Bung Hatta adalah penjaga hati nurani rakyat, termasuk Bung Karno diingatkan. Tidak mau ribut seperti kalau sekarang kan tokoh sama tokoh berantem kan semua rakyat tahu. Ya, tapi kalau misal dalam pandangan keluarga, Bu, Ibu kan melihat banyak sekali nilai yang kemudian diajarkan, ditanamkan oleh Bung Hatta, termasuk dari tadi integritas, begitu ya, kesederhanaan. Bagaimana sih Bu Mutia saat ini melihat apa perpolitikan di kita? Seperti apa pandangan Ibu? Setelah melihat pengalaman yang dulu, jauh membandingkan sekali dengan yang dulu, gitu. Jauh. Artinya di sini sekarang sudah banyak peranan-peranan dari luar kedua presiden wakil presiden ya. Jadi begini, permasalahannya secara umum ya zaman memang berubah ya. Tapi kalau zaman berubah diperlukan memang harus berubah. Tapi masalahnya leadership itu harus kuat. Apapun yang terjadi, kalau leader itu adalah leader yang kuat, maka dia yang bisa mengatur supaya keadaan aman. Ya. Berarti kalau sebagai rakyat biasa nih, begitu kan setelah Bung Hatta tidak lagi menjadi wakil presiden kan tentu sebagai rakyat biasa. Nah sekarang Ibu sebagai rakyat biasa, apa yang menurut Ibu harusnya ada gitu di ketokohan atau di kepemimpinan bangsa ini supaya akhirnya bangsa ini berjalan on track begitu, Bu? Ya, artinya begini, seorang tokoh pemimpin tidak bisa tahu semua hal, ya, tetapi dia bisa memilih, mengetahui apa yang paling dilakukan paling baik. Jadi, permasalahannya begini, saya harus lakukan ini. Dia bisa menanyakan dari berbagai pihak, tetapi keputusan terakhir ada padanya. Nah itu leader yang kuat gitu ya. Jadi kewibawaan tetap ada dan juga kalau Bung Karno dan Bung Hatta itu mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi kebijakan itu, terutama kalau yang saya lihat pada Bung Hatta, kebijakan itu harus bertumpu pada kesejahteraan bagi rakyat. Nah kalau tidak ya itu beliau menulis kepada Bung Karno. Ya walaupun sedikit juga, tidak sampai 10 surat, tapi yang dikatakan itu yang ampuh gitu. Ya memang seperti obat yang mujarab yang harus dilakukan. Dipakai atau tidak obatnya urusan lain ya. Tapi beliau memberikan satu formula, jangan sampai terjadi ini itu. Ya. Nah, ada yang sudah dipublish suratnya, ada yang tidak dipublish, diterbitkan. Nah jadi leader itulah yang menentukan arah dan sensitivitasnya bisa dipupuk karena pengalamannya. Tapi juga harus ada hati bahwa saya mau mengutamakan siapa. Saya sebagai kepala negara mau mengutamakan siapa. Ya, yaitu tentu rakyat. Gitu. Tapi kalau itu sudah kewajiban ya, Undang-Undang Dasar mengatakan demikian. Tapi bagaimana caranya? Jadi harus tahu juga kekuatan dan kelemahan yang apa yang dihadapi dan dampak ke depan. Tidak harus tahu sendiri, tapi orang bisa memberitahu dan nanti dia akan memilah mana yang terbaik. Saking cintanya sama rakyat waktu itu sempat mengembalikan sisa uang pengobatan ya Bu ya. Karena dulu aturannya begitu. Mungkin berubah ketika Pak Harto. Jadi kalau sudah dikeluarkan ya sudah gitu. Karena tidak bisa masuk lagi karena peraturannya sudah berubah. Jadi, nah, tapi ayah saya tidak mau gitu karena dulu kalau sudah dikeluarkan sekian ada sisa dikembalikan itu. Dulu polanya demikian waktu beliau masih jadi wapres. Jadi waktu Pak Wangsa mengembalikan seluruh seknek yang dia lihat ketawa semua, nggak ada gitu. Tapi tetap saja beliau tidak mau terima lagi karena sudah digunakan seperlunya begitu ya Bu ya. Sisanya memang dulu harus dikembalikan dan itu beliau patuh. Bu Mutia dan adik-adik begitu tidak ada yang tertarik mengikuti jejak beliau Bu? Kayaknya cuma sebentar-sebentar ikut politik. Bu Mutia juga hanya sebentar sempat ya. Sebetulnya kalau Pak Edi Sudrajat tidak meninggal, saya tidak jadi pengganti beliau. Tapi saya punya tugas itu untuk mengantarkan PKPI untuk sampai kepada menjadi P4 peserta pemilu. Partai politik peserta pemilu.
Oke. Jadi Bu Mutia Hatta, apa pesan begitu yang masih ingin Bu Mutia sampaikan kalau belajar dari apa yang diajarkan ayah, begitu kan, Bung Hatta, lalu kemudian melihat perkembangan kondisi bangsa ini ke depan? Ya, kalau saya melihat Bung Hatta itu orang yang patuh pada peraturan bagaimana negara ini harus dibangun, dan itu pedomannya kalau untuk akhlak itu Pancasila, tapi kalau norma menjalankan pemerintahan itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harusnya siapapun yang menjadi pejabat itu harus bertumbuh pada itu, baik pejabat pusat maupun daerah ya, apalagi Pemda ya, harus mengikuti dasar ini, dan bahwa kesejahteraan pembangunan itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan ayah selalu punya kata menjadi tuan di negeri sendiri. Itu bermakna mendalam sekali. Ya. Jadi kitalah yang mengarahkan arah pembangunan untuk kepentingan kita sendiri dan rakyat kita. Jadi Bung Hatta menghasilkan undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar itu ada sumbangan pemikiran Bung Hatta beberapa hal. Itu yang misalnya pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kesejahteraan rakyat itu nomor satu. Lalu kemudian juga dalam mengambil semua kebijakan, maka bertumpunya kepada nilai-nilai religius, sosial, budaya, begitu ya Bu? Ya? Budaya, terutama budaya nasional, yang karakter bangsa itu harus kuat, bangsa Indonesia. Makanya rakyat Indonesia, warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dari segi kemanusiaan. Baik Bu Mutia Hatta, terima kasih bincang-bincangnya bersama dengan RRI Bu hari ini. Sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya juga begitu. Mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi, kita berbincang lagi, karena banyak hal yang masih harus dipelajari sepertinya dari sosok keluarga Hatta. Ya, saya siap saja, terutama menyampaikan apa yang Bung Hatta sudah lakukan, prinsipnya kepada rakyat. Terima kasih Bu Mutia. Iya, pendengar, rentetan keteladanan sang proklamator sebenarnya sudah sering diungkapkan. Kesederhanaan yang tidak hanya kata, lalu kemudian sosoknya yang tenang membuat diplomasi Bung Hatta ini luas terbentang. Kecintaannya terhadap buku juga menjadikan beliau pribadi yang bermartabat. Saat ini kita masih kebingungan melihat tingkah pola para pejabat. Bung Hatta sudah menunjukkan dan mencontohkan sejak dulu bahwa integritas melawan korupsi adalah harga mati. Inilah sosok wakil presiden pertama Republik Indonesia yang dapat kita teladani dulu, kini, dan selamanya. Saya Puspita Ayu, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.